Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Latifah. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai landasan pendidikan Islam. Di mana landasan adalah bisa diartikan sebagai sumber, pokok, dasar ataupun alas. Pendidikan Islam yaitu pembentukan kepribadian manusia atau individu ke yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan bahwa landasan pendidikan Islam adalah sumber dalam pendidikan Islam atau sumber dari pembentukan kepribadian manusia ke yang lebih baik. Pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia ke yang lebih baik harus mempunyai landasan di mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Di sini landasan pendidikan Islam yaitu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok pendidikan Islam, di mana Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia yang memberikan ilmu dan ajaran kebenaran agar umat manusia menjalani kehidupannya dengan baik. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai pedoman juga petunjuk bagi manusia, yaitu karena di dalam Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai tumbuhan, hewan, jin, dan manusia. Contohnya dalam surah Al-Luqman yang menjelaskan mengenai nasihat dari orang tua kepada anaknya. Dan landasan yang kedua adalah hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Hadis secara bahasa berarti jalan, dan secara istilah bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapannya. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW merupakan role model atau panutan bagi kita semua. Contohnya yaitu seperti metode yang diterapkan Rasulullah SAW dalam menyebarkan pendidikan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu beliau menjadikan diri Rasulullah SAW sendiri sebagai panutan atau sebagai contoh terhadap sahabat-sahabatnya. Itu bisa kita terapkan bahwa kita sebagai guru itu bisa menjadi contoh atau menjadikan diri kita sebagai panutan terlebih dahulu kepada para peserta didik. Hadis juga memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu seperti tata cara sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara dalam mengerjakan sholat, tetapi di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana saja tata cara sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui pandangan para sahabatnya. Yang kedua yaitu memberi pengertian tentang cara hidup Rasulullah SAW serta bagaimana perlakuannya terhadap orang lain. Seperti bagaimana sifat beliau dalam menghargai juga menghadapi orang lain yang tidak suka terhadap beliau. Beliau mengajarkan bahwa orang yang melakukan kejahatan kepada kita tidak boleh membalas kejahatan, tetapi kita memberikan pengertian juga memperlakukan dia dengan baik. Landasan pendidikan Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berarti ketetapan hukum, yaitu proses penetapan hukum syariah dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh, yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu keputusan para ulama dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal.
Ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Artinya, hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat yang bisa berijtihad. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta mengkaji ilmu kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.